Sudah bersama saya ada Romo Beni Susetio, staf khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP. Selamat sore Romo. Selamat sore. Ya Romo, ini bagaimana pemaknaan Sumpah Pemuda di kondisi saat ini, tepatnya di tengah pandemi seperti saat ini? Ya, kalau kita belajar dari sejarah anak-anak muda pada waktu 1928, itu kan anak-anak muda yang memiliki spirit budaya tanding ya, bukan budaya pecundang. Budaya tanding itu mereka berani menghadapi risiko, berani menerobos yang disebut situasi yang pada waktu itu di mana sulit orang berkumpul, berserikat, karena waktu itu kita dijajah oleh Belanda. Tetapi juga anak-anak muda yang berani melawan arus, karena mereka kan dalam perjalanan ke Jakarta itu kan tidak mudah, sudah seperti sekarang ini. Karena transportasi pun sulit. Karena dulu belum ada media sosial, belum ada email, belum ada aplikasi seperti ini. Tetapi mereka mampu untuk membangun spirit itu dan mereka tidak menyerah dan tidak mudah putus asa untuk membangkitkan cita-cita bersama supaya Indonesia merdeka. Punya daya juang yang besar. Iya. Dan itu yang sebenarnya harus kita aktualisasi sekarang ini dalam situasi yang sama. Situasi kita menghadapi pandemi COVID. Dalam menghadapi pandemi COVID, hampir semua negara menghadapi kesulitan. Baik kesulitan ekonomi, pemutusan hubungan kerja, kesulitan akses pendidikan, itu hampir semua negara menghadapinya. Tetapi kan kalau kita melihat anak-anak muda kita yang kreatif, inovatif kan juga mampu eksis. Bagaimana mereka mencoba dengan menggunakan era digital ini, mereka belajar tetap semangat untuk apa? Mereka mendapatkan sebuah pengetahuan itu dengan cara apa? Mereka tetap memiliki spirit daya tanding itu. Kemarin saya ke Kupang, bagaimana anak-anak Universitas Cendana itu, yang di Kupang itu mereka itu di bukit-bukit sampai mereka untuk mengikuti sebuah seminar di Kupang, mereka harus sampai naik ke pohon supaya mereka dapat sinar. Ini kan sebenarnya sebuah kesadaran dari mereka untuk membangun, mendapatkan ilmu pengetahuan itu mereka harus mencoba menghadapi halangan. Jadi menurut saya justru sekarang tantangan kita adalah bagaimana anak-anak muda itu mengikuti spirit generasi 28. Bahwa generasi 28 generasi pembaru, generasi yang tidak menyerah, tetapi generasi yang punya ikatan sosial yang luar biasa karena tidak membedakan suku, etnis, dan budaya, tetapi mereka demi bangsa dan negara, mereka keluar dari eksklusivitas, mereka keluar dari perasaan minder, mereka keluar dari perasaan terjajah, tetapi mereka menunjukkan kita mampu kok. Sehingga generasi 28 itu perintis menuju kemerdekaan ini. Kalau Romo melihat pada saat ini generasi muda apakah sudah sesuai dengan harapannya memiliki spirit generasi 28? Ya kalau kami lihat ya memang tidak bisa digenerali ya. Tetapi banyak anak-anak muda kita yang memahami spirit 28 itu. Banyak anak-anak muda yang sekarang kreatif, inovatif, menemukan inovasi, bahkan anak-anak muda itu menciptakan lapangan kerja, bahkan anak muda membangun aplikasi untuk mempermudah bagaimana membantu masyarakat yang kecil dan lemah itu banyak. Gerakan solidaritas, kesejahteraan, gerakan bagi mereka menyalurkan bantuan mengatasi COVID, tapi juga mereka membangun juga daya tahan bagaimana mereka menciptakan peluang-peluang kerja baru. Itu banyak. Dan itu jutaan anak-anak muda yang kreatif, inovatif gitu. Jadi kita tidak bisa generalisasi bahwa orang-orang muda itu apatis, enggak. Banyak juga terus mereka yang menggali potensi-potensi daerah, menggali kesenian daerah, makanan daerah, kemudian mereka menciptakan kreasi-kreasi baru dan inovasi. Itu kan rintisan anak-anak muda. Contoh Karnaval Jember itu kan luar biasa. Yang memukau bahkan internasional datang, itu kan kreativitas anak-anak muda yang memadukan antara etnis dan budaya, kemudian mereka akhirnya menemukan bentuknya. Banyak anak-anak muda yang sekarang mulai berpikir global tapi bertindak lokal. Dan ini kan sebenarnya kita melihat bahwa anak-anak muda kita juga mulai membangun inovasi-inovasi dalam ekonomi, dalam bisnis, inovasi dalam mereka menciptakan lapangan kerja.
Jadi memang era digital ini kan mengubah perilaku kehidupan, mengubah cara berpikir, bertindak, bernalar, dan bernasib, apalagi pandemi COVID ini. Pandemi COVID ini akhirnya kan orang tergantung kan kepada teknologi. Dan teknologi menjadi sarana untuk berkomunikasi, tapi juga menjadi sarana untuk merajut juga keindonesiaan, tapi juga sarana untuk menciptakan peluang-peluang kerja. Karena hampir 2 tahun ini orang kan membatasi perjumpaan, membatasi pertemuan, maka munculnya industri-industri kreatif yang berinovasi dengan teknologi tepat guna ini. Maka HP yang dulunya menjadi sarana komunikasi, tapi sekarang HP menjadi sarana untuk juga bagaimana orang mendapatkan peluang-peluang kerja dan bagaimana orang mendapatkan juga peluang-peluang untuk mereka menjadikan kekuatan ekonomi digital ini. Sehingga banyak juga anak-anak yang inovasi kreatif, anak muda itu membuat film-film pendek ya dengan HP, dan kreasi-kreasi mereka luar biasa. Tapi juga jangan heran, banyak juga ribu anak-anak muda kita ini yang bekerja go public ke internasional, tapi mereka tetap tinggal di Indonesia karena dengan sistem sekarang ini orang bisa bekerja di rumah. Jadi kita tidak bisa melihat bahwa masa depan kita suram gelap, tidak semuanya begitu. Iya, tetapi memang tidak bisa dipungkiri juga Romo bahwa memang masih ada sebagian anak-anak muda juga yang juga seperti yang Romo katakan tadi mungkin apatis dan juga memang tidak mungkin belum juga ya bisa mengeluarkan bagaimana inovasi-inovasi mereka begitu, karena tentunya beda generasi, beda kondisi, juga beda pemaknaannya begitu kan Romo. Nah, ini apa tantangan-tantangan dan kendala yang biasanya mereka hadapi, kemudian bagaimana cara mengatasinya? Ya, kendala terbesar itu kalau kita malas. Kendala terbesar itu. Tetapi kalau orang anak-anak muda yang kreatif kalau tidak malas, itu dia bisa kok untuk menjadi orang yang mandiri ya. Karena sekarang ini peluang kerja itu bisa kita ciptakan dengan mau belajar. Dan mau belajar itu kan berarti orang mau disiplin. Tapi belajar juga orang mau mendapatkan skill dan keterampilan. Jadi persoalan kita adalah sekarang bagaimana kita menguasai 3 hal pokok, ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi. Nah, ini yang penting. Jadi bagaimana anak-anak muda itu sekarang tidak bisa lagi masuk ke dalam sebuah romantisme masa lalu, tidak. Tetapi mereka juga harus mulai memiliki sesuatu yang visioner. Dan untuk visioner itu anak-anak muda ya memang mau tidak mau dia harus kreatif, inovatif, dan memperbaharui. Maka kemasan menjadi sangat penting. Jadi kan tidak banyak juga anak-anak muda yang sekarang ini mengemaskan industri-industri rumah tangga, industri-industri home industry itu, entah itu industri makanan, entah itu industri mainan, entah itu industri jasa, itu kan semua sekarang ini kan mulai dikemaskan dalam kemasan yang unik, kemasan yang punya kekasan, sehingga sesuatu yang khas dan unik itu yang akan didatangi. Jadi kalau kita melihat bagaimana anak-anak menguas misalnya suatu daerah mulai nilai tambang, di Malang itu ada bantaran Sungai Berantas yang dulu kumuh, tetapi anak-anak muda dengan kreatif inovatif mereka kerjasama dengan pabrik cat, kemudian gendeng itu dicat warna-warni. Nah, gendeng itu kan menarik, ketika warna-warni menarik sehingga apa? Menimbulkan sebuah perputaran ekonomi. Jadi kan kreativitas inovasi itu bisa menjadi peluang gitu kan. Jadi pertanyaan yang menjadi penting sekarang adalah bagaimana spirit generasi 28 itu spirit pendobrak itu. Yang saya sebut budaya tanding bukan budaya pecundang. Kalau budaya pecundang itu hanya mengeluh, mengesah, menyalahkan, itu pecundang. Maka budaya pecundang itu orang menjadi reaktif, hidup dalam lingkaran kepeduliannya, hanya memikirkan dirinya, tapi bukan pada lingkaran keterpengaruhan. Lah anak-anak generasi 28 itu, mereka memiliki lingkaran keterpengaruhan. Terpengaruh kepada apa? Cita-cita, imajinasi, bagaimana bangsa ini harus merdeka dari penjajahan. Mereka akhirnya mereka membangun solidaritas, kebersamaan.
Sehingga mereka akhirnya mengadakan suatu kesepakatan bersama, ayo kita ini ya menjadi orang Indonesia Hmm. yang memiliki kesepakatan yang sama, bahasa yang sama, tanah air yang sama, Iya. sehingga mereka akhirnya ketemu visi yang sama, sehingga kita bisa bersatu, dan Iya. persatuan itu akhirnya kita merdeka. Iya, Romo, sebenarnya kalau anak-anak muda sekarang ini kan juga sudah banyak sekali yang juga memiliki spirit seperti itu, begitu ya. Tetapi dengan adanya teknologi, nah ini yang cukup menjadi tantangan juga, Romo, bahwa saat ini dengan kemajuan teknologi yang ada, tentunya semangat anak muda ini kan kadang-kadang suka berlebihan begitu ya. Kemudian juga pengaruh-pengaruh dari luar juga menggempur terus seperti budaya pop dan lain sebagainya. Nah ini bagaimana, ya pertanyaan saya adalah bagaimana lingkungan seperti orang tua dan juga sesama ini menyikapi semangat dari anak muda ini? Ya pertama memang teknologi itu harus diimbangi ya dengan kesadaran literasi dan kesadaran akan kultur dan budaya. Maka memperkuat budaya Indonesia itu sangat kuat. Nah, dalam arti ini ya ideologi bangsa. Jadi kalau kita bicara tentang gempuran-gempuran era digital ini, ya kita harus menyadari eksistensi kita sebagai bangsa ya harus memperkuat ideologi. Namun ideologi akhirnya memperkuat karakter hidup berbangsa bernegara. Maka pendidikan nilai-nilai keluarga sangat penting. Nah di sini sejak awal memang kita ini tidak dalam era digital ini kita ini tanpa sadar menjadi manusia mekanistis. Manusia mekanistis itu ya kita itu tunduk pada teknologi. Teknologi sarana alat. Tapi dia bukan menjadi tuan yang menguasai kita sehingga kita tidak mandiri. Jadi teknologi itu sarana alat. Lah, karena kesadaran kritis tidak ada pendidikan literasi, sehingga teknologi itu seolah-olah kita diperalat oleh teknologi. Akhirnya kita menciptakan keterasingan itu terhadap realitas tentang budayanya, realitas tentang daerahnya, tentang lokalitasnya, sehingga kita tercabut dari akar-akar budaya itu. Kalau bagaimana cara mengatasinya ya tidak mungkin kalau kita tidak memiliki sense of sejarah. Maka pendidikan sejarah itu sangat penting. Memahami sejarah bangsa itu harus ditanamkan sejak dini. Lah penanaman sejarah itu berarti orang memahami sejarah bangsanya, memahami letak wilayah bangsanya, maka pentingnya geografi itu kan, peta buta itu kan di situ. Sehingga dengan itu orang menyintai keindonesiaannya ini. Ini yang harus ditanamkan. Jadi ini di sini peran orang tua dan guru ataupun dosen harus berperan di sini ya, Romo ya? Iya, pendidikan menjadi penting. Pendidikan harus dimulai dari keluarga, sekolah dan lingkungan. Yang dikatakan Ki Hajar Dewantara itu 3 hal pokok ini. Jadi pendidikan itu pertama-tama keluarga. Keluarga menanamkan nilai-nilai kesetiaan pada bangsa, negara, cinta pada negara. Lewat apa? Banyak hal. Lewat dongeng, dulu lewat cerita-cerita, dulu lewat mitos, tapi itu tak penanaman sejarah. Sejarah mengenai tanah airnya, sejarah kampung halamannya, dan sejarah kampungnya. Itu kan mereka punya sejarah. Lah maka dulu orang itu menyintai bangsa dan negaranya dan daerahnya karena apa? Orang tuanya mendongeng. Tetapi setelah era digital kan relasi orang tua dan anak kan hilang. Diganti dengan gadget. Maka anak-anak kita tidak lagi memiliki sense of sejarah. Lah tidak adanya rasa sejarah ini, apa yang terjadi? Ya anak-anak kita akhirnya tidak memahami mengenai sejarah bangsa dan negaranya. Lah itu yang bahaya. Lah tetapi di satu pihak anak-anak muda juga mencari. Mereka mencari sendiri. Mencari bagaimana memahami sejarahnya, memahami tradisinya, dan mereka mulai belajar. Itu banyak juga anak-anak muda yang seperti itu. Karena mereka rindu akan rasa jati diri. Menjadi jati diri. Nah itu tradisinya. Maka kan banyak juga orang mulai belajar mengenai kesenian, belajar mengenai tarian, menggunakan pakaian-pakaian tradisi. Kemudian orang mulai belajar membatik. Itu mulai terjadi. Karena mereka melihat loh, kok negara-negara lain mau belajar, kok saya tidak.
Dan Mhm. itu akhirnya terinspirasi banyak anak-anak muda yang kreatif, inovatif, kemudian menciptakan inovasi-inovasi baru. Tetapi tidak meninggalkan tradisi nenek moyang mereka, tradisi Iya, kelokalitasan itu. Dan baik. itu terjadi, maka ke depan memang dibutuhkan pendidikan nilai. Ini Mmm, pendidikan nilai-nilai keluarga, nilai-nilai keindonesiaan, dan pembatinan nilai-nilai itu harusnya menjadi suatu proses pembelajaran. Jadi mhm. persoalannya adalah habitualisasi Pancasila itu harus menjadi suatu kesadaran dari pendidik dan orang tua. Karena Iya, disitulah orang menjadi jati diri Indonesia itu kan Pancasila itu tidak hanya menjadi ideologi, falsafah, kepribadian, tapi Pancasila itu harusnya menjadi kekuatan kita mhm. untuk menjadi suatu bangsa karena ini menjadi kesepakatan kita bersama sebagai bangsa yang menyatukan kita. Iya, karena kurangnya jati diri dan rasa cinta terhadap bangsa ini membuat kita jadi mudah terpapar begitu ya dengan paham-paham dari luar, tidak Betul. terkecuali juga paham terorisme. Nanti kita akan bahas lagi mengenai bagaimana dampak-dampaknya dan juga bagaimana apa namanya paham terorisme ini bisa berpengaruh terhadap kaum muda. Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya Romo, kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah Ya. bersama kami, Dialog Nusantara Petang akan kembali usai jeda.